Oke, Bapak Ibu dan brother sister semuanya, dimanapun berada, kita hari ini akan merayakan ibadah Natal kita secara virtual. Ini adalah pengalaman pertama kita ya. Tapi kita percaya, walaupun secara virtual, tapi janji Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah Natal kita yang temanya adalah tentang Natal dalam kepenuhan kasih karunia, maka kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Anita. Silakan Oma Anita. Terima kasih ya Rahel. Ya. Shalom teman-teman semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami berkumpul melalui Google Meet. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan pada malam hari ini kami bersatu hati untuk merayakan kelahiran-Mu ya Bapa. Dan juga untuk ucapan syukur kami dengan pujian dan penyembahan. Agar nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya seluruh acara ibadah Natal ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berjalan dengan lancar dan juga untuk jaringan internet berjalan dengan baik tanpa ada kendala ya Bapa. Bimbing dan sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian penyembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Lia, Pastor Ivan, dan Sister Elaine. Dipersilakan. Teman-teman situasi yang dikasih Tuhan. Shalom. Yesus sudah lahir bagi kita. Mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita kabarkan kelahirannya sampai ke penjuru dunia.
Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita telah bangkit, Tuhan kita telah datang. Mari kita sambut Raja kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Katakan Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita mau masuk, kita mau hadir, kita mau merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Natal, kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Kau telah mati dan bangkit dan menebus setiap dosa-dosa kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku Tuhan, Kau berikan hidupku untuk tebus setiap dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Katakan sekali lagi, kemuliaan
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh, mari kita sembah Dia. Terima kasih. Mari angkat suaramu. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Terima kasih. Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Oh, syukur bagimu. Terima kasih. Oh, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, kita baik, saudara. Mari sebelum kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, kami memuji dan menyembah-Nya dengan sepenuh hati. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Katakan sama-sama, penasihat aja, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Raja. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Oh, nasihat aja, Allah yang perkasa, oh, Allah yang perkasa, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
yang kekal, Raja. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut Dia, sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sekali lagi sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami angkat pujian padamu. Mari saudara, mari kita menyembah Dia. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena Dia baik, Dia sungguh baik. Saya nggak tahu ada masalah apa hari ini yang sedang saudara alami. Tapi yuk, kita tanggalkan dulu semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Hanya untuk beberapa jam saja kok. Yesus. Katakan yuk sama-sama. Nasihat percaya yang perkasa, yang kekal, Raja sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita sambutlah, sambutlah Dia. Juru Selamat dunia. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita masing-masing datang dengan segala kemurnian hati kita, dengan segala kerendahan hati kita. Bahwa hidup ini rupanya adalah hidup di mana kita semua memiliki kelimpahan segala berkat dan kasih karunia Allah. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala
yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa semua yang Kau berikan kepada kami itu sempurna adanya. Karena kami tahu, Bapa, pemberian daripadamu terus mendekatkan kami kepadamu. Kami tahu, Tuhan, tangan-Mu melindungi kami di mana kami selama ini berada. Kami tahu, Bapa, penjagaan-Mu senantiasa setia dan rancangan-Mu dalam hidup kami sempurna adanya. Terima kasih, Bapa, kami berkumpul bersama-sama lewat Google Meet pada malam hari yang indah, di mana Engkau hadir, Bapa, di tengah-tengah kami, di masing-masing rumah di mana kami sekarang berada, dan Roh-Mu terus menjamah setiap dari kami. Dan biarlah, Tuhan, pada malam hari ini, Roh Kudus persiapkan kembali hati kami, sehingga setiap dari kami bisa ditaburkan oleh firman Tuhan. Dan setiap kami, Tuhan, bisa menerima firman Tuhan secara keutuhannya, dengan kerendahan hati. Kuduskan, murnikan kami, Tuhan. Bila mana kami datang malam hari ini dengan beban berat, dengan kendala-kendala yang begitu banyak dalam hidup ini, dengan pikiran-pikiran yang mungkin terlalu banyak mengambil alih, kami percaya Roh Tuhan sekarang sedang menjamah setiap dari kami, di mana kami berada sekarang ini. Mempersiapkan setiap hati kami, menggemburkan Tuhan hati kami, sehingga setiap taburan firman hari ini bisa jatuh ke dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini permuliakan nama-Mu dalam setiap pernyataan firman di malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman bersama saya katakan, amin. Shalom semuanya. Hari-hari yang luar biasa ya. Hari yang luar biasa kita bisa bersama-sama dalam Google Meet ini. Kita tahu bahwa Tuhan terus memberkati kita, ya, memberkati kita meskipun tahun ini seolah lenyap. Banyak dari kita merasa kok dari Januari, Februari tiba-tiba sudah Desember, sehingga kira-kira 1 tahun ini kita sudah kehilangan ya waktu 1 tahun ini. Tapi saya percaya, sebagaimana setiap anak Tuhan tahu, bahwa setiap perkara yang kita hadapi itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan di atas semua maksud tujuan Tuhan itu, nomor 1 adalah Tuhan sebenarnya sedang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada setiap dari kita. Hari Natal adalah hari di mana kita memperingati suatu titik kasih karunia Tuhan tercurah bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Dan kita akan ambil sebagian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan tidak terlalu lama hari ini karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami tahu banyak sekali persembahan dari teman-teman Center for Christ, dan mereka semua ini rupanya begitu dahsyat ya. Semua dari kita pasti mengakui, nanti teman-teman juga bisa menonton ya hasil dari persembahan mereka masing-masing, di mana persembahan-persembahan ini membuat kita semakin dikuatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Hari ini kita akan ambil firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-14 sampai ke-18. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 14 sampai ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi firman Tuhan hari ini bicara tentang hari Natal yang penuh dengan kelimpahan, kasih karunia, dan apa yang kita lakukan
saat kita menerima curahan kasih karunia tersebut. Nah, dalam ayat yang kita baca barusan, di situ ada banyak sekali pokok-pokok yang begitu penting. Ya, tentu saja kita tidak bisa ulas semuanya, tetapi di situ ada kata-kata, saya ulangi lagi, Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman telah menjadi manusia, yang mana itu adalah Yesus. Diam di antara kita, dia telah terlahirkan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini sangat penting karena Yohanes memberikan dua atribut dari Allah, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita tahu atribut Allah itu banyak sekali gitu ya. Maha tahu, maha hadir, Allah itu maha kuasa dan seterusnya. Tetapi di ayat ini Yohanes secara spesifik memberikan dua atribut Allah, yaitu kasih karunia dan kebenaran, di mana Yesus itu hadir dalam kepenuhan. Ya. Makanya ayat ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan apa? Kepenuhan Allah, benar. Tetapi secara spesifik, kepenuhan Yesus atas kasih karunia dan kebenaran. Berarti rumusnya begini, ya. Dalam semua sepanjang khotbah saya, rumusnya hanya satu di sini. Rumusnya adalah demikian. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, memberikan kepada saya kasih karunia demi kasih karunia. Itu rumusnya. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit, kita mundur ke perjanjian lama terlebih dahulu, karena ini sangat penting. Ya. Kalau di perjanjian lama, kita bisa ambil dua contoh saja. Ya, dua contoh. Contoh yang pertama adalah Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh itu, di sana dikatakan bahwa Nabi Nuh itu menerima kasih karunia Allah. Ya. Ayatnya berkata begini. Ayat Kejadian 6 ayat ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini karena kan pada saat itu orang-orang makin jahat, kecenderungan hatinya itu makin jahat, Tuhan itu semakin pilu hatinya dan seterusnya. Semua orang jahat, tetapi dikatakan ayat ke-8 Kejadian 6, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kata-kata mendapat ini sebenarnya yang dipergunakan, kata yang lebih tepat adalah menemukan. Nuh menemukan kasih karunia Allah. Apakah itu berarti pada saat itu Nuh itu orang yang sangat baik? Belum tentu. Apakah pada saat itu Nuh itu adalah orang yang sudah sangat benar? Belum tentu. Ya, karena dikatakan Nuh mendapat kasih karunia dari di mata Tuhan. Jadi kasih karunia datang terlebih dahulu. Barulah dikatakan ayat ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti di sini Nuh mendapatkan kasih karunia Allah terlebih dahulu, menemukan bahkan. Barulah setelah itu atas kasih karunia dari Allah, Nuh hidup benar. Jadi kasih karunia dari Allah membuahkan Nuh untuk hidup benar. Sehingga dikatakan dia tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Itu adalah hidup benar. Ya, dan atas hidup benarnya itu, maka Nuh itu berkelimpahan dengan segala kasih karunia, di mana kita tahu Nuh diselamatkan, anak mantunya, dan kemudian Allah mengikat perjanjian kembali dengan Nuh. Nuh bisa makan segala macam makanan, puji Tuhan karena Nuh. Sekarang kita bisa makan segala bentuk makanan-makanan enak ya. Dan itu untuk Nuh. Berarti untuk Nuh berlaku kasih karunia Allah turun kepada Nuh. Nuh hidup benar, lalu kasih karunia berkelimpahan. Nah, sama halnya datang kasih karunia itu kepada Abraham. Allah datang kepada Abraham atas kasih karunia. Allah memilih Abraham.
Pada saat Allah datang kepada Abraham dan Allah berkata, pergi keluar dari tempatmu menuju ke tanah yang kujanjikan. Ada kasih karunia turun kepada Abraham di situ. Tuhan bisa milih semua orang, tetapi Tuhan memilih Abraham. Apa yang dilakukan Abraham atas kasih karunia tersebut? Abraham percaya, ya kan? Abraham percaya. Dan pada saat Abraham percaya, itu disebut sebagai suatu kebenaran. Karena Abraham percaya. Setelah Abraham dibenarkan oleh Tuhan, maka kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan Abraham. Ya, kita tahu pada saat itu Abraham dilindungi, pada saat ada Firaun yang mengambil istrinya Sarai, pada Abraham juga dilindungi, diberkati Tuhan, bisa menyelamatkan Lot. Ya, pada saat Lot dan keluarganya ditawan, terus Abraham menerima Ishak, ya, dan seterusnya panjang lebar, dan bahkan janji-janji Tuhan terjadi pada Abraham. Nah, oleh sebab itu terjadilah satu urutan, ya, di mana kasih karunia Allah itu turun kepada Nuh dan Abraham. Pada saat kasih karunia ini turun, diterima oleh Nuh dan Abraham, mereka tidak menyia-nyiakannya. Kasih karunia turun, lalu itu berdampak. Kasih karunia yang diterima oleh Abraham dan Nuh itu berdampak pada hidup mereka, sehingga mereka memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, pada saat itulah kasih karunia dari Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan Nuh dan Abraham. Nah, sekarang kita kembali kepada Yohanes 1. Konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Tapi kali ini kasih karunia itu datang dan kebenaran itu datang oleh Yesus. Jadi pada saat Yesus datang ke dunia, di situ ada kasih karunia dan kebenaran. Dua-dua harus ada. Makanya Rasul Yohanes penting menggarisbawahi kedua-duanya ini. Kasih karunia datang kepada kita dalam bentuk pengampunan, ya. Tuhan tidak lagi melihat kita sebagai anak-anak buangan, tetapi menjadi anak-anak miliknya. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah artinya dalam hal ini hanya Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10 berkati, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Berarti yang benar itu hanya Allah. Kalau yang benar adalah Allah, berarti yang lainnya tidak ada yang benar, termasuk kita. Roma 3:23. Ya, dikatakan bahwa semua telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada saat Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Ini harusnya membuat dampak kepada hidup kita. Ya. Yesus datang kepenuhan kasih karunia dan kebenaran. Artinya bahwa Yesus sepenuhnya, bukan setengah kasih karunia dan setengah kebenaran. Tetapi Yesus datang dalam kepenuhan kasih karunia dan kepenuhan kebenaran, yang berarti bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus melakukan persis sama dengan apa yang Allah lakukan kepada Nuh dan apa yang Allah lakukan kepada Abraham. Sekarang kita bisa menerima kasih karunia dan kebenaran itu dari Yesus. Nah, intisari dari firman Tuhan hari ini adalah apakah kasih karunia itu yang kita terima dan kebenaran yang kita terima memberi dampak ke dalam hidup kita. Ya. Kalau di Yohanes 1 ayat 17, kita belajar di situ. Pada saat di perjanjian lama, Allah datang memilih Nuh. Allah datang memilih Abraham. Kasih karunia Allah luar biasa kan? Tetapi kasih karunia Allah tidak universal.
pada saat Yesus datang ke dunia, kasih karunia Yesus itu sifatnya universal. Pada saat Allah datang di perjanjian lama kepada Nuh dan Abraham, kasih karunia-Nya umumnya bersifat material, yaitu keselamatan dari musuh, keselamatan, perlindungan dari sakit penyakit, perlindungan selama perjalanan. Tetapi pada saat Yesus datang kepada kita, kasih karunia-Nya itu tidak terbatas, bahkan sampai dengan kehidupan kekal. Dan terlebih lagi, Yesus itu datang kepada kita. Bukan seperti dikatakan di Yohanes 1:17, dikatakan bahwa Taurat diberikan oleh Musa. Diberikan kepada Musa artinya dititipkan kepada Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran ini sekarang datang menjumpai kita di hari Natal ini. Betapa dahsyatnya Tuhan kita yang datang. Jadi kembali lagi kepada intisari dari firman Tuhan hari ini. Kalau Yesus sungguh-sungguh datang kepada kita dalam kepenuhan kasih karunia dan kebenaran, apakah ini berdampak dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia dari Allah. Jangan. Karena kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia dari Allah, itu kasih karunia itu menjadi mampet. Kalau kita tahu kasih karunia itu mengalir, ya kan? Kalau kasih karunia demi kasih karunia, ini bicara tentang sesuatu yang tidak hanya satu kali saja. Kalau saya ditraktir makan oleh teman saya, itu satu kali saya ditraktir makan. Tetapi kalau oleh Tuhan, kasih karunia ini bergulung-gulung, dan terus-menerus sebagaimana Allah menyertai Nuh dan Allah menyertai Abraham. Kasih karunia itu tidak bisa berhenti di tempat. Pada saat kasih karunia itu berhenti, maka kita tahu ada suatu kendala. Jangan menyalahkan Tuhannya. Karena Allah itu memberikan kasih karunia-Nya itu seperti seolah-olah ya, seperti Allah itu menyiram air. Air itu terus-menerus mengalir dari Allah kepada kita. Nah, kalau misalnya kita tidak menerima kasih karunia ini, itu bukan berarti Allah itu tutup keran. Tetapi yang menjadi masalah adalah kitanya yang berhenti mau menerima kasih karunia Allah. Saya mau ambil satu ayat. Ya, dikatakan begini. Di Yesaya 20, 25 dan 26 sih, nanti mungkin bisa dibaca masing-masing di rumah. Ini penting sekali ayatnya. Di Yesaya 25, 26 bicara tentang bagaimana kasih karunia Allah itu memberi dampak ya kepada orang Israel. Tetapi saya mau ambil Yesaya 26 ayat yang ke-10, satu ayat saja. Dikatakan demikian. Seandainya orang fasik dikasihani, dalam bahasa sesungguhnya, seandainya orang fasik diberikan kasih karunia, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Berarti setiap kali ada kasih karunia datang kepada manusia, tidak semua manusia meresponinya. Tidak semua kasih karunia itu memberi dampak kepada manusia itu. Kalau kita adalah orang fasik, begitu kita menerima kasih karunia dari Yesus yang datang ke dunia, maka kita akan mengabaikannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menyalahgunakan kasih karunia itu dengan terus-menerus sengaja berdosa. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita terus hidup dalam kesombongan. Kita terus hidup dalam mengandalkan diri sendiri. Nah, pada saat kita melakukan itu semua, kita menyia-nyiakan kasih karunia, bahkan disebut kita adalah orang fasik. Karena kasih karunia ini datang kepada kita, dan harusnya membuat suatu dampak kepada kita. Jadi dampaknya seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Kita ambil satu contoh, ya. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Sebabnya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi dampak kasih karunia kepada Paulus adalah Paulus bekerja ekstra keras, bukan untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi karena kasih karunia itu sudah turun kepada Paulus, dan dia dengan berani berkata, aku nih bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Ya, jadi kita memahami dalam firman Tuhan yang sederhana hari ini, mari kita memperingati Natal dengan menguji kepada diri kita kembali. Selama ini, kita telah menerima banyak kasih karunia dari Tuhan. Amin. Sebutlah ya, semua keselamatan selama pandemi ini, bukti bahwa semua dari kita masih bisa berkumpul di sini, berarti tangan Tuhan selama 1 tahun penuh melindungi setiap dari kita. Mungkin dari kita ada yang kena PHK, mungkin teman-teman disabilitas yang biasa pijat tidak bisa pijat, atau apapun juga. Bukankah Tuhan sudah membuktikannya kepada kita, termasuk saya juga? Bukankah Tuhan sudah membuktikan kepada kita semua betapa tangan Tuhan itu memelihara kita dalam kasih karunia demi kasih karunia. Ingat ya, kasih karunia itu bukan cuma sekali doang. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekarang, mari kita masuk ke dalam bagian akhir dari khotbah saya. Bagaimana caranya sekarang supaya Natal tahun ini benar-benar berdampak dalam hidup saya? Bagaimana caranya? Nah, saya malam hari ini terbeban, saya tidak membawa khotbah yang mungkin menggelitik telinga, saya tidak akan membawa khotbah yang mungkin menyenangkan hati kita, tetapi saya akan membawa khotbah sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Bahwa kita semua di sini harus ekstra berjaga-jaga. Kita semua di sini harus lebih-lebih lagi untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Ya. Saya ambil satu firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Oke, 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia. Benar kan? Allah sumber segala kasih karunia. Ada amin ya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini bicara tentang contoh, ya, jabaran dari kasih karunia Tuhan. Siapa di sini mau diperlengkapi oleh Tuhan? Pasti semua berkata amin. Siapa di sini mau diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan? Saya yakin semuanya berkata amin. Tetapi setelah dikokohkan Tuhan, di situ ada satu sambungan kalimat yang kita jangan gagal baca. Saya ulangi lagi, ya, bahwa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana kita mengalami curahan kasih karunia Tuhan. Yaitu pada saat kita melalui penderitaan. Ya, tentu saja ayat ini, ya, hal-hal yang berujung kepada ayat ini adalah bagaimana seseorang itu bergumul, ada banyak tantangan hidup, dan juga bergumul dengan iblis. Ya. Tapi intisarinya adalah, dalam penderitaan, maka kasih karunia itu akan berlimpah-limpah. Jadi, saya kasih contoh. Misalnya di tahun 2021, hari ini kita khotbah sekalian untuk tahun baruan ya. Kita tahu tahun 2021 menjadi tahun yang penuh tantangan, itu bukan rahasia umum lagi.
tahun 2021 banyak sekali ketidakpastian. Bagaimana caranya supaya kita tahun 2021 hidup dalam kelimpahan kasih karunia? Begini caranya. Ya. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata begini, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Kalau kita mau berkelimpahan kasih karunia, jangan menolak tugas pelayanan. Ya, maksud saya ini gini loh. Kan masing-masing dari kita memiliki gereja, masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab. Oke? Masing-masing dari kita punya panggilan. Ya, saya tidak mewakili gereja manapun. Ya, dalam hal ini, masing-masing dari teman-teman tahu persis apa yang Tuhan mau teman-teman mau lakukan. Setiap panggilan pelayanan, di situ ada kasih karunia berlimpah-limpah. Kalau kita menolak panggilan pelayanan, sesungguhnya kita sedang menolak kasih karunia dari Tuhan. Kan tadi kita mau tuh, kita mau dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Kita semua mau itu. Tapi untuk apa? Untuk pelayanan. Ya. Kolose 1:24 berkata begini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Di sini artinya begini, ini artinya bukan berarti Paulus menderita untuk melengkapi penderitaan Kristus, ya, bukan itu artinya. Karena penderitaan Kristus itu sudah final, sudah cukup. Kristus tidak butuh kita untuk menderita untuk melengkapi penderitaan Kristus. Kristus tidak membutuhkan itu. Tetapi arti dari ayat ini adalah Rasul Paulus sedang berkata bahwa aku boleh menderita karena kamu, ya, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kita harus rela menderita untuk tubuh Kristus. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya kita semua di sini tidak ada yang mau menderita bagi Kristus, tidak ada yang mau ekstra kerja, ekstra keras bagi tubuh Kristus. Semua dari kita santai-santai aja di rumah seluruhnya. Tubuh Kristus bisa semakin menurun dan bisa mati. Tubuh Kristus membutuhkan orang-orang yang mau bekerja keras ekstra untuk menjadi panutan. Ya. Saya mau ambil mungkin 1-2 menit saja untuk kita semua pahami, ya, kenapa kok firman Tuhan hari ini seperti begini. Kami mendapati, ya, karena kami kan di sini sama teman-teman sepelayanan seluruhnya, kita sudah mendapati begitu banyak hal-hal yang sangat perlu pertolongan. Ya, teman-teman yang hadir hari ini, saya percaya penuh dengan telah dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi di luar dari kita ini, berapa puluh juta orang di Indonesia yang masih membutuhkan uluran tangan. Ya, dalam arti kata uluran tangan ini kita nggak ngomong tentang uang, tetapi kita ngomong tentang kasih karunia dari Tuhan. Kalau sekarang kita sudah bisa melayani, puji Tuhan, haleluya. Ya, mungkin kita sudah bisa melayani sebutlah sejumlah orang. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi itu kan hanya puncak dari gunung es. Hanya sebagian kecil. Bagaimana dengan sisanya? Mungkin setelah dalam acara COVID ini telah menghasilkan banyak sekali orang-orang yang super miskin, misalnya. Dengan COVID ini banyak sekali orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Banyak sekali bahkan teman-teman disabilitas yang lebih lagi menderita. Apakah kita bersedia untuk seperti Paulus mengalami kasih karunia Tuhan dan mengizinkan kasih karunia Tuhan itu memberi dampak dalam hidup kita? Dengan cara apa? Dengan cara lebih menderita lagi bagi tubuh dan jemaat Kristus. Jadi mari teman-teman,
ya dari khotbah yang singkat ini, Yesus datang dengan kepenuhan kasih karunia dan kebenaran. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi apakah kepenuhan dan kebenaran Kristus akan berdampak dalam hidup kita? Apakah kita akan menyia-nyiakan ini? Ataukah ini membuat kita bangkit? Apakah kita sekarang merasa tertantang? Kalau kita berkata, nggak apa-apa Tuhan, saya begini aja, sudah happy. Ya, nggak apa-apa. Tetapi kasih karunia Tuhan bagi kita akan mandek di situ. Tetapi kalau kita berkata seperti Rasul Paulus, Tuhan, aku tahu bahwa selama ini aku telah menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah. Firman berkata bagi siapa memiliki akan ditambah-tambahkan, ya kan? Bagi siapa yang tidak memiliki, apapun yang dia miliki akan Tuhan angkat. Sama seperti kasih karunia ini. Kalau kita mengakui, Tuhan, aku memiliki kasih karunia Tuhan. Bukankah Tuhan akan menambah-nambahkannya bagi kita? Dan kasih karunia itu akan bergumul-gumul datang. Kalau kita melayani Tuhan, meskipun kita ada dalam ombak dan badai, tapi kan Tuhan Yesus menyertai di kapal kita. Jadi sebenarnya ombak dan badai itu seperti tidak ada dong sebenarnya. Karena Yesus menyertai kita. Pada saat kita mesti menyeberang dan mengalami kesulitan-kesulitan di depan kita. Dan kita harus berjalan di atas air. Kalau Yesus yang menyuruh kita melompat dan berjalan di atas air, ya tidak masalah. Berjalan saja. Karena ada Yesus di situ. Dan banyak hal lagi yang kita temukan di tahun 2021 ini. Saya cuma mau mempersiapkan kita semua, ya khususnya keluarga dari Porsi dan juga teman-teman keluarga terkasih yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam acara kita ini. Tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan. Mari kita jangan abaikan itu. Mari kita jangan pikir tenang-tenang sajalah 2021 semuanya akan baik. Setelah COVID vaksin sudah masuk, maka semuanya akan baik-baik saja, situasi akan kembali normal. Sepertinya bukan itu yang Tuhan akan lakukan. Akan ada goncangan-goncangan, ya. Tetapi goncangan-goncangan ini akan tiba dengan kelimpahan kasih karunia. Nah, itulah enaknya jadi anak Tuhan. Dalam goncangan apapun juga. Kalau goncangannya 10 kilo, kasih karunianya itu 1 ton, teman-teman. Saya kasih tahu aja. Jadi mari kita jangan berfokus pada goncangannya. Ya, saya tahu Januari mungkin begini, Februari mungkin begini, Maret. Tapi kita fokus kepada kasih karunia Tuhan. Dan cara untuk kita berkelimpahan dalam kasih karunia itu kembali lagi adalah mari dengan kesadaran penuh, ya kita jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan ini. Mari kita bekerja lebih keras lagi, bukan kerja keras cari duit, itu bagus, itu baik, perlu tuh gitu ya. Tapi kita kerja keras, lebih keras lagi dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Itu tuntutan Tuhan bagi kita-kita. Dan bagi teman-teman disabilitas contohnya, ya, masih berapa jumlah disabilitas di Indonesia yang belum kita jangkau. Yang orang Kristen dan anak Tuhannya aja belum semuanya terjangkau. Apalagi yang belum kenal Tuhan Yesus. Berapa banyak. Dan coba sebutkan kepada kita, berapa orang yang sekarang ini aktif sedang menjamah teman-teman disabilitas? Tidak banyak. Mungkin Tuhan sedang pilih teman-teman semua di sini, ya, untuk menjadi berkat bagi mereka. Jadi mari kita kerja keras. Saya mau akhiri khotbah hari ini pada saat Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan, ada duri dalam dagingku. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kata-kata cukup di sini itu bukan cukup yang terbatas. Ya. Kata yang dipergunakan cukup sebenarnya artinya adalah memuaskan.
Itu kata yang sebenarnya. Jadi pada saat Paulus berkata, Tuhan, ya ada duri dalam dagingku, ada utusan iblis yang menggocoh aku. Lalu Tuhan berkata apa? Tenang saja, kata Tuhan. Kasih karuniaku itu akan memuaskan engkau. Jadi bukan berarti cukup. Bukan berarti, sampai di sini ya, kasih karuniaku 15 kilogram aja, selesai gitu Tuhan. Bukan begitu. Tuhan berkata kepada Paulus, apapun yang kau telah terima daripadaku, itu memuaskanmu. Untuk menanggulangi, untuk menaklukkan semua kendala yang kau hadapi. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita teman-teman, ya fokus pada kasih karunia dari Tuhan. Fokus kasih karunia dari kita. Itu saya layani Tuhan, jangan berhenti, terus bekerja keras untuk melayani Tuhan, amanat agung dan seterusnya. Layani Tuhan dengan membangun hubungan dengan sekitar kita, layani Tuhan dengan lebih aktif lagi di dalam gereja lokal kita masing-masing, dan sisanya kasih karunia demi kasih karunia. Itu akan bergumul-gumul, bergulung-gulung, menimpa kita, dan kita semua akan selalu bukan saja baik-baik saja, tetapi selalu kepenuhan dengan kasih karunia Tuhan. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah izinkan anakmu Yesus turun ke dunia dalam kepenuhan kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Sehingga setiap dari kami sekarang bisa memiliki kepenuhan kasih karunia-Mu, Tuhan. Dan kami membutuhkan kasih karunia ini. Nyatakan kepada kami, Tuhan, apa yang harus kami lakukan agar kasih karunia yang kami terima selama ini tidak sia-sia. Tetapi kami akan bekerja lebih keras karena kasih karunia daripada-Mu yang datang kepada kami itu membawa dampak, Tuhan. Membawa dampak begitu besar. Sehingga kami mau berlari dalam kebenaran demi kebenaran. Kami mau Tuhan melayani Engkau lebih-lebih lagi. Kami rindu agar semua saudara-saudari kami Tuhan di luar sana yang baru sedikit mengenal Engkau atau belum mengenal Engkau Bapa, mereka pun bisa mengalami kasih karunia yang berkelimpahan sebagaimana kami telah mengalami. Bapa, tahun 2021 sudah ada di depan kami. Dan kami tahu Bapa, segala sesuatu Kau izinkan terjadi, ada maksud dan tujuan yang spesifik, khususnya bagi kami anak-anak-Mu yang telah Kau panggil. Kiranya Tuhan, pernyataan firman-Mu di hari ini mempersiapkan kami untuk benar-benar memperhatikan waktu yang ada, untuk benar-benar fokus kepada tujuan hidup kami yang sesungguhnya Bapak. Sehingga kami bisa berlari-lari mencapai tujuan akhir itu dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus Bapa akan melengkapi kami, meneguhkan, mengokohkan kami semuanya ini Tuhan, dalam semua tantangan-tantangan yang ada, dan terus Tuhan berkat-Mu akan kami rasakan dan kami miliki dari sekarang dan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah diberkati Tuhan, sama saya katakan, amin.